Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan malam hari ini. Doa dan harapan saya, Anda semuanya di dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, penuh berkat, dan berlimpah kasih dari Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mohon bimbingan dari Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini. Di tengah cobaan-cobaan berat hidup kami, di saat kami harus mengalami pergumulan hidup, Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Beri kami hikmat ya Tuhan, urapi kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat di dalam Kitab Ratapan, pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu, bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda baru saja mengalami suatu pencobaan yang mengerikan, jika Anda baru saja kehilangan pekerjaan Anda, jika Anda mempunyai hubungan dengan seseorang yang baru tapi berakhir, atau Anda baru saja mengalami beberapa kegagalan dalam hidup. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan selanjutnya? Apakah Anda hanya akan tersenyum dan memikulnya? Apakah Anda akan memberitahu Tuhan apa yang menurut Anda ingin Dia dengar? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak. Hal pertama yang harus Anda lakukan ialah memberitahu Tuhan apa yang Anda rasakan. Lepaskan rasa sakit Anda. Ketika Anda jujur kepada Tuhan tentang emosi Anda, itu merupakan sebuah tindakan ibadah. Ayub adalah contoh yang tepat dalam hal ini. Ayub telah kehilangan segala-galanya, kehilangan keluarganya, kehilangan ternak-ternaknya, bahkan rumahnya dan kekayaannya. Namun Alkitab tidak menutupi apa yang menjadi respon dari Ayub. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Di dalam kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub berduka seperti halnya orang yang dilakukan oleh orang-orang di Timur Tengah pada zamannya. Kebiasaan mereka adalah merobek jubahnya
dan mencukur rambutnya. Tapi kemudian dia memuliakan Allah. Setiap kali Anda mengalami kedukaan atau kehilangan, Anda akan merasakan 4 emosi seperti berikut ini. Emosi yang pertama adalah kemarahan. Pasti ada pertanyaan, mengapa hal ini terjadi padaku? Emosi yang berikutnya adalah duka. Apa yang telah hilang dariku? Emosi yang selanjutnya adalah syok. Pertanyaannya, apa yang sedang terjadi? Dan emosi yang terakhir adalah ketakutan. Ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika mengalami pencobaan, Anda perlu mencurahkan semua emosi Anda. Kemarahan, duka, syok, juga ketakutan Anda. Anda perlu mencurahkan semua emosi Anda kepada Tuhan. Tuhan dapat menghadapinya, sebab Dialah yang memberikan semua emosi itu kepada Anda. Bahkan, satu-satunya alasan mengapa Anda memiliki emosi ialah karena Anda diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia adalah Tuhan yang memiliki perasaan. Dia mampu menghadapi kemarahan Anda, kesedihan Anda, keterkejutan Anda, dan ketakutan Anda. Ayub sangat jujur kepada Tuhan. Begitu pula Anda seharusnya. Ayub berseru, oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, respon yang tepat terhadap suatu pencobaan bukanlah dengan berpura-pura baik-baik saja. Tuhan tidak pernah ingin Anda memalsukan emosi dan perasaan Anda. Salah satu pencobaan tersulit dalam seluruh Alkitab, setelah kota Yerusalem dijara dan dihancurkan, dan bangsa Israel dibunuh, diperbudak, dan diasingkan, Nabi Yeremia menulis, bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Ayat yang kita baca di dalam Ratapan pasal yang kedua ayat 19 tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini, apakah Anda merasa sulit untuk jujur kepada Allah tentang perasaan Anda? Mengapa atau mengapa tidak? Pernahkah ada pengalaman dalam hidup Anda ketika kejujuran membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Apakah ada satu situasi sulit yang belum Anda ratapi sepenuhnya? Bagaimana Anda bisa jujur kepada Tuhan tentang semua yang Anda rasakan ini? Saudaraku, bersama Tuhan, kejujuran selalu jadi hal yang pertama. Mari kita berdoa.
Allah Bapa, Tuhan yang Maha Kasih, ajari kami selalu untuk berbuat jujur, terlebih-lebih berani mengatakan jujur kepadamu ya Tuhan, tentang apapun yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan apapun terjadi di dalam kehidupan kami. Baik itu duka, baik itu suka. Ajari kami selalu untuk selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan ampunilah kami atas semua kesalahan yang kami lakukan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada